Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, biasa. men. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu JKS HBC. Haleluya, mari bersama-sama memuji Tuhan. Yes. Bersama-sama katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya Tuhan selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih lebih lagi katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya Tuhan selamanya. Tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi katakan, Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya Tuhan, sebab Dia baik, setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih lebih lagi kata, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan, teman-teman bersukacita, amin. Puji nama Tuhan, kita telah bersuka cita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Mari kembali siapkan hatimu untuk datang bagi Tuhan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan Yesus yang kami boleh rasakan Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Pada saat hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan Yesus, naikkan setiap sembah kami ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap sembah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan.
Kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan sampaikan isi hati Tuhan. Dan setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu, semuanya boleh berasal daripada Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kami, yang boleh mendidik setiap kami Bapa. Kami percaya mukjizat-Mu, kesembuhan, bahkan pemulihan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu dan menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan datang bagi Tuhan pada saat hari ini, akan pujian ini dengan segenap hatimu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
Kami menerima setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi untuk sujud di altar-Mu, naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi angkat pujian ini bagi Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi, mukjizat, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altar-Nya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, haleluya. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, terpujilah nama-Mu Bapa. Oh haleluya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Bapa. Kembali kami Tuhan Kau kumpulkan untuk beribadah di tengah minggu ini ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, Engkau persiapkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan, setiap ucapan yang aku lakukan Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Kau juga kuasai ruangan ini ya Bapa. Kami undang Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk hadir di tempat ini Bapa. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika Roh-Mu hadir terjadi mujizat. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang susah Kau hiburkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Mari sama-sama kita yang ingin diberkati Tuhan, kita katakan amin. Shalom saudara-saudaraku, haleluya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah tengah minggu hari Jumat ini. Apa kabar saudara-saudaraku? Haleluya, kabar kita semua luar biasa. Sore hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Tema saya sore hari ini, dosa karena lidah. Mari kita sama-sama membaca ayatnya ya. Saya mulai baca. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh
dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan, dan telah dijinakan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Haleluya. Iya saudara-saudaraku, benar sekali bahwa lidah itu adalah hal penting dalam tubuh kita. Begitupun ketika kita pergi ke dokter, ketika kita sedang sakit, pasti dokter disuruh membuka mulut kita dan dia melihat lidah kita. Apakah lidah kita sehat? Itu bisa dilihat dari lidah kita. Dan beberapa penyakit juga dapat diketahui melalui lidah kita. Salah satunya kadang penyakit tipes, karena dari lidah diketahui bahwa ketika lidah kita putih itu bertanda bahwa ada yang kurang baik dalam pencernaan kita. Hal serupa juga dapat dilakukan ketika kita memeriksa kesehatan lidah rohani kita. Jadi saudara-saudaraku, dari tutur kata kita, dari perkataan kita dapat lihat bahwa apakah lidah rohani kita itu sehat ataukah lidah rohani kita sakit. Jadi saudara-saudaraku, ada orang yang berkata-kata pedas yang menyakitkan, yang membuat telinga kita panas. Dan orang bilang itu cuma dari mulutnya saja, padahal hatinya baik. Itu tidak benar saudara-saudaraku. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa dari mulut kita itu semua terpancar dari hati kita. Coba kita lihat ayatnya dari Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, benar saudara-saudaraku, apa yang kita katakan itu semua timbul dari hati kita. Jadi sebelum kita mengeluarkan kata-kata, sebaiknya kita pikirkan dulu, apakah kata-kata ini pantas? Apakah kata-kata ini dapat menyakitkan hati orang? Kita harus pikirkan ini sebelum kita ucapkan. Karena sudah jelas bahwa Tuhan Yesus juga berkata demikian, bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu yang terpancar dari hati kita. Amin saudara-saudaraku? Ya, kita sama-sama belajar ya saudara-saudara. Lidah kita itu adalah sesuatu yang kecil dari anggota tubuh kita. Tapi lidah yang kecil ini diumpamakan seperti api, dan lidah ini juga dapat membakar semua apa yang kita ucapkan. Kalau kata-kata itu dapat menyakitkan hati orang, sehingga orang itu bisa sakit hati dan itu bisa membakar hatinya. Melalui lidah juga kita bisa merasakan apa yang kita makan. Apakah rasanya enak ataukah rasanya tawar, itu semua dari lidah kita. Begitupun perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Apakah itu perkataan-perkataan yang membangun? Apakah itu perkataan yang menyentuh hati? Apakah itu perkataan pujian atau perkataan yang menyakitkan, yang membuat pedih hati kita? Itu semua keluar dari lidah kita. Bahkan kadang-kadang lidah kita pun mengeluarkan umpatan, caci maki, juga kutukan. Saudara-saudaraku, itu tidak boleh terjadi dalam diri kita.
karena kita sudah mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggunakan lidah kita ini dengan hati-hati. Karena seperti ada tertulis di firman Tuhan, hidup mati dikuasai oleh lidah. Coba kita lihat ayatnya di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya, jadi ketika kita menggemakan untuk hal-hal yang baik, maka berbuahnya pun baik, saudara-saudara. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita mengumpat, mengatakan caci maki, kutuk, dan buahnya pun pasti akan seperti itu. Jadi kita hindari ya, saudara-saudara. Mulai saat ini kita pergunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Lidah kita juga ini seperti api yang menghanguskan. Kita lihat ayatnya di Yakobus 3 ayat 5-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Haleluya. Itulah firman yang begitu menguatkan kita bahwa hati-hati kita menggunakan lidah kita, karena lidah itu bisa menjadi api yang dapat membakar seluruh hutan seperti firman Tuhan katakan. Lidah juga tidak dapat dijinakan. Kita lihat ayatnya di Yakobus 3 ayat 7-8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Iya, saudara-saudaraku, seekor kuda saja ketika mulutnya dikekang, kita bisa kendalikan. Begitu juga seperti sebuah kapal, walaupun kapal itu besar, dia masih bisa dikendalikan oleh jurumudi, oleh alat yang kecil, yaitu oleh seorang jurumudi. Cuma lidah kita ini kecil, tapi tidak bisa kita kuasai. Oleh sebab itu berhati-hatilah saudara-saudaraku, karena ada ungkapan juga bahwa lidah itu tidak bertulang. Jadi kadang-kadang karena tidak bertulang, kita gampang saja mengeluarkan kata-kata. Sehingga kita kadang kurang bertanggung jawab atas apa yang telah kita katakan atau kita ucapkan. Sehingga membuat orang lain sakit hati. Kita juga tidak pernah berpikir panjang, apakah kita ketika mengucapkan kata-kata itu dapat menyakitkan hati orang lain atau tidak. Kadang-kadang kita baru menyadari bahwa perkataan kita itu menyakitkan orang ketika kita sudah katakan. Ya, mulai sekarang kita harus lebih hati-hati lagi, dan kita jangan sampai terperdaya oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Coba kita lihat Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, lidah kita itu kalau kita tidak bisa menguasainya, bisa menjadi racun bagi diri kita, juga bagi orang lain. Karena itu firman Tuhan katakan, dosa karena lidah adalah dosa yang dikeluarkan dari mulut kita, yang diungkapkan melalui kata-kata yang tidak menyenangkan dan didengar oleh orang lain. Oleh sebab itu mulai sekarang kita belajar bahwa setiap apa yang kita katakan itu semua dapat membangun orang lain, dapat menyejukkan hati orang lain, sehingga kata-kata kita itu boleh menyenangkan hati orang lain dan bukan melukai hati orang lain. Sama-sama kita belajar ya saudara-saudara. Lidah itu penuh kuasa. Coba kita buka di Yakobus 3 ayat 3-5.
Kita menggenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Oh, haleluya. Ya, kita sudah semakin mengerti lagi bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi menggunakan lidah kita. Karena lidah yang kecil ini mempunyai kuasa. Bukan hanya kuasa yang baik, tapi juga dapat menghancurkan orang lain melalui kata-kata kita. Kita lihat lagi di Amsal 15 ayat 1-4. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Haleluya. Iya, seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa lidah lembut menjadi pohon kehidupan dalam diri kita. Jadi mulai sekarang kita belajar sama-sama bahwa kita harus mempunyai lidah yang lembut, perkataan yang lembut sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga lidah kita? Kita minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus tetap berjaga-jaga di lidah bibir kita, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu semua berasal dari Tuhan, sehingga tidak membahayakan diri kita sendiri, juga membahayakan orang lain. Coba kita lihat ayatnya di Mazmur 39 ayat 2. Mazmur 39 ayat 2. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Iya, jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, lidah kita menjadi keluh. Nah, bagaimana kita menjaga agar lidah kita mengeluarkan kata-kata yang diperkenankan Tuhan? Kita sama-sama belajar. Kita buka di Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Ya, biarlah ucapan-ucapan kita ini mengeluarkan ucapan-ucapan yang diperkenankan Tuhan. Yang pertama yang saya pelajari, bagaimana agar lidah kita mengeluarkan kata-kata yang diperkenankan Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus senantiasa menjaga dan memeriksa hati kita, agar kita tidak terkandung dari lidah yang jahat. Sebab perkataan berasal dari hati. Kita lihat ayatnya di Matius 13 ayat 33 sampai 35. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Haleluya. Ya, seperti firman Tuhan katakan, bahwa perkataan kita itu keluar dari hati. Jadi Tuhan tahu apa hati kita itu baik, apa hati kita buruk, bisa dilihat dari setiap perkataan kita. Banyak juga orang berkata kata-katanya menyakitkan, tapi kadang ada orang bilang bahwa itu cuma kata-katanya saja yang jahat, tapi hatinya baik. Tidak ada seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi apa yang kita katakan itu semuanya dari hati kita. Perkataan baik berarti hati kita baik. Haleluya, amin. Yang kedua yang saya pelajari bagaimana agar lidah kita mengeluarkan perkataan yang diperkenankan Tuhan, yaitu
kita harus berkata-kata lambat, tetapi berkata-kata lambat dan mendengar lebih cepat. Jadi dalam kita banyak berkata-kata, kadang banyak kesalahan yang kita ucapkan. Kita lihat ayatnya di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amin. Iya, jadi ketika kita tidak terus berkata-kata, tapi kita mau mendengarkan orang lain, itu adalah sehingga lidah kita dapat mengeluarkan kata-kata yang berkenan oleh Tuhan. Yang ketiga yang saya pelajari agar lidah kita mengeluarkan perkataan yang diperkenankan Tuhan, yaitu memohon kepada Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk mengendalikan lidah kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Coba kita buka dari Mazmur 141 ayat 3 sampai 4. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Iya, demikian firman Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan lidah kita. Amin, saudara-saudara. Ya, amin. Yang keempat, bagaimana agar lidah kita berkenan dikenan oleh Tuhan, yaitu memohon kepada Tuhan agar Tuhan memakai lidah kita sebagai alatnya. Karena ketika Tuhan pakai kita sebagai alatnya, pasti kata-kata yang keluar dari mulut kita itu firman Tuhan. Amin. Coba kita buka dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat membuat semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pandanganku untuk mendengar seperti seorang murid. Iya, jadi Tuhan mau memakai kita menjadi muridnya. Kalau menjadi murid, kita pasti melihat guru kita. Kalau guru kita melakukan perkataan-perkataan yang baik, kita pun sebagai muridnya, sebagai anaknya, memperkataan juga yang baik seperti yang Tuhan lakukan. Kita buka lagi di Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Amin. Iya, ketika kita menyatakan kebenaran dalam Kristus, roh kita menjadi kudus. Roh kita bersatu dengan Roh Kristus. Amin, saudara-saudara. Ya, haleluya. Jadi biarlah lidah kita gunakan untuk memuji Tuhan, bersaksi tentang Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya, dan memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun yang kita temui. Haleluya. Coba untuk ayat penutup kita lihat lagi dari Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Haleluya. Ayat ini begitu menguatkan ya saudara-saudaraku, bahwa ketika kita beribadah tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita, ibadah kita itu sia-sia. Jadi jangan sampai ya saudara-saudara, kita datang jauh-jauh untuk beribadah, tetapi lidah kita tidak bisa kita kuasai untuk hal-hal yang baik, ibadah kita itu akan sia-sia. Sayang sekali ya saudara-saudaraku. Jadi mulai saat ini kita sama-sama mau belajar agar lidah kita itu memperkatakan hal-hal yang berkenan oleh Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan melalui puji-pujian, melalui banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memakai lidah kita untuk hal-hal baik. Dan ayat yang terakhir coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Haleluya. Ya, biarlah mulai hari ini kita sama-sama mau belajar untuk menjaga lidah kita agar setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu semua perkataan yang membangun, tidak untuk menjatuhkan orang lain. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus menguasai lidah kami ya Bapa. Karena dosa lidah itu sungguh sangat menyakitkan ya Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dapat menguasai lidah kami ya Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Bapa. Biarlah firman ini tertanam dalam loh hati kami, dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari segenap jemaat Tuhan, mari kita sama-sama meresponi firman ini. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Tapi sebelumnya saya akan ada sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 116301000300500566. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163010003005066 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church, atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita satukan doa kita, memohon pada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Pada sore yang indah ini Tuhan Yesus, Engkau pertemukan bersama anak-anakku yang terkasih di tempat ini Tuhan. Ini bukan karena kegagahan, kehebatan, kekuatan kami Tuhan. Ini karena kasih karuniamu yang luar biasa Tuhan. Kami bersatu hati bersama anak-anak pilihanmu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada sore yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur urapan-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Kami mendoakan Ibu Suhardi Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Firman yang luar biasa Tuhan, untuk mendidik kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan Engkau urapi Ibu Suhardi, Engkau pakai Ibu Suhardi luar biasa Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan di saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada sore indah ini Tuhan, kami mendoakan saudara kami Ibu Neti Gultom Tuhan. Engkau jamah Ibu Neti Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup akan menyelamatkan, memberi mujizat atas nama Ibu Neti Gultom Tuhan. Kami yakin dan percaya semua virus, kanker, apapun semuanya Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Biar Ibu Neti biar memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan.
buat keluarganya, anak cucu mantu mereka Tuhan, biar lebih lagi dekat kepadamu Tuhan untuk memuliakan namamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan Ruli Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Engkau pulihkan dalam saat habis melahirkan Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan saat ini Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan untuk mendidik anaknya yang sudah Engkau berikan Tuhan dengan sehat. Tolong Tuhan suaminya Engkau beri kekuatan yang ekstra untuk menjaga, mendidik dan mendukung istrinya Tuhan Yesus. Aku serahkan di tangan-Mu suaminya Bapa, biar menjadi bapak yang baik, menjadi bapak yang taat setia kepadamu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mendoakan gereja Tuhan. Pak Andi sedang membangun gereja buat anak-anakmu Tuhan Yesus di kota Serang ini. Engkau cukupkan apa menjadi kebutuhannya Tuhan. Perlukan apa Pak Andi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Izin-izinnya Tuhan, tolong Tuhan Yesus Engkau lancarkan semuanya Tuhan Yesus, biar nama Yesus dipermuliakan, biar terbukti bahwa doa-doa anak-anakmu yang di kota Serang ini pengen mempunyai rumah ibadah pribadi akan terbukti di dalam ke gereja SABC Serang Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Kami yakin dan percaya bahwa kami Tuhan, gereja SHBC, Tuhan Yesus akan buktikan karena iman-iman kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan Pak Andi. Besok akan ada ibadah besar hari Minggu Tuhan, jam 10 pagi sampai jam 4 sore Tuhan. Engkau kuasain Pak Andi, penuhkan dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Biar semua kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya hanya Roh Kudus yang berbicara melalui Pak Andi. Tolong Tuhan Yesus, keluarganya Engkau berkatin luar biasa, penuhkan dengan roh-Mu Tuhan. Kami mendoakan anaknya Tuhan yang akan merit Tuhan, lancarkan semuanya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi keperluannya, apa menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Nanti akan usaha meritnya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, karena kami tidak tahu dan kami tidak sanggup tanpa kasih kuasa-Mu menyertai keluarga Pak Andi dan Bu Endah. Semuanya pasti yakin dan percaya semua Tuhan akan lancarkan, semua akan cukupkan keperluannya, kebutuhannya. Tuhan akan kirim dari manapun Tuhan pasti akan memberi buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan Tuhan, Komsel di kota Rangkas Bitung Tuhan. Kuserahkan semuanya di tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan ini bukan pekerjaan yang main-main Tuhan. Karena kami tahu ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Semuanya itu kehendak rencana-Mu Tuhan buat kota Rangkas Bitung. Engkau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Semuanya sudah Engkau kirimkan buat kami semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendoakan jemaat-jemaat yang ada di kota Rangkas Bitung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mereka benar-benar haus dan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mereka benar-benar merindukan Tuhan Yesus akan kasih-Mu yang luar biasa buat mereka Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, kami mendoakan Tuhan angkat Tuhan Yesus suaminya Carni. Engkau Tuhan ketuk hatinya Tuhan Yesus. Buka hatinya Tuhan. Biar mau kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk melakukan semuanya. Hanya kasih karunia-Mu yang akan melakukan semuanya buat saudara-saudara kami yang ada di kota Rangkas Bitung. Tuhan, kami mendoakan Lisda serta mamahnya Tuhan Yesus. Hanya kuserahkan di tangan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang berkuasa atas kehidupan mereka. Lisda tolong Tuhan Kau pulihkan hatinya. Ampuni segala dosa kekurangannya. Dan tolong Tuhan hilangkan rasa sakit hati benci Tuhan sama akun Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Beri penghiburan ekstra buat Lisda Tuhan. Kami serahkan mamanya Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Kasihani Tuhan Yesus. Tante Herlina Tuhan.
Saat ini tinggal tulang sama kulit Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa atas kehidupan dia Tuhan. Tolong Tuhan mujizat-Mu, kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berkatin Hendrik Tuhan serta istrinya yang sudah merawat mereka. Tolong beri kekuatan, Kau berkatin melimpah-limpah atas kehidupannya mereka Tuhan. Karena kami tahu kami terbatas Tuhan, tapi Engkau Allahku yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku serahkan Tuhan doa-doa kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Hanya kasih-Mu yang tidak pernah berubah, hanya kuasa-Mu yang begitu dahsyat atas kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Dek Henry Tuhan Yesus, yang saat ini walaupun dia muda mau melayani Engkau Tuhan, mau membantu kami untuk pelayanan di tempat ini. Berkatin Tuhan Dek Henry Tuhan Yesus, Engkau penuhkan dengan roh-Mu Tuhan. Apapun dalam studinya Engkau cukupkan apa menjadi kebutuhannya, menjadi anak cerdas, pintar, taat, setia kepadamu Tuhan Yesus, menjadi taat sama orang tuanya. Biar nama si Yesus saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak panjang lebar Tuhan untuk memanjatkan doa-doa kami, kelebihan kekurangannya Tuhan kami serahkan di tangan-Mu. Kami sebentar akan pulang Tuhan, Bu Suhardi akan pulang. Kau jaga lindungi kami, pagarin kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing Tuhan. Hancurkan iblis, setan, roh-roh jahat, pengacau, apapun rancangan-rancangan orang jahat kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami damai sejahtera dalam perjalanan kami. Pertemukan kami bersama anak cucu mantu kami. Pertemukan bersama Pak Suhardi dan Bu Suhardi Tuhan beserta anak-anaknya dengan damai sejahtera menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat percaya diberkati Tuhan, mari katakan amin. Mari saudara-saudaraku, kita aminkan setiap berkat yang Tuhan akan berikan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah selesai. Sampai bertemu Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah